Pertama, tentunya kita berkeinginan semuanya Pasar Raya Padang itu menjadi pasar yang representatif, ya, tertib dan bersih, ya. Dan kalau kita lihat kondisi Pasar Raya Padang setelah dibangunnya fase 7 itu memang sedikit sudah mengalami perubahan. SK Wako 438 juga sudah kita cabut, ya, sehingga di Jalan Pasaraya Barat itu sudah tidak diperbolehkan lagi PKL berjualan memakai badan jalan, dan itu kita pantau terus, ya, bersinergi dengan Satpol dan Dinas Perhubungan sesuai dengan tupoksi masing-masing, ya. Dan alhamdulillah hasil pantauan kami 10 atau 20 hari belakangan, yang awalnya di atas jam 5 ada yang coba-coba PKL keluar, ya, tetapi sekarang sampai jam setengah 7 malam saya pantau itu tidak ada lagi PKL yang keluar. Artinya PKL sudah kita masukkan ke dalam bangunan fase 7, termasuk PKL yang berada di badan jalan atau di pelataran arah ke M Yamin, ya, di depan fase 7 itu juga sudah tidak ada pedagang yang berjualan di kawasan itu. Nah, yang di sandang pangan itu memang baru sebagian, ya, baru sebagian, karena mall PKL itu fungsinya adalah untuk pasar kering, ya. Tidak diperbolehkan yang menjual barang basah itu masuk ke dalam. Tetapi kita sudah mencarikan alternatif tempat bagi mereka, dan itu sudah disepakati dengan pedagang sandang pangan yang tersisa beserta ketuanya. Kita hanya tinggal menunggu waktu memindahkan mereka ketika tempat penampungan pedagang dulu itu sudah selesai dilelang dan dibongkar, yang sekarang masih dalam proses itu. Nah, dulu ketika ada informasi bahwasanya fase 7 itu akan diresmikan oleh Bapak Presiden, maka pada saat itu kan dimintakan ke kami baik oleh pihak Kementerian Perdagangan ataupun pihak Kementerian PU untuk berkomitmen bisa memasukkan seluruh pedagang segera, ya. Dan itu kita rapatkan dengan pengurus fase 7, ya, terkait dengan toko-toko, ya. Kemudian terkait dengan PKL kita panggil semua ketua-ketuanya atau organisasi PKL yang ada di sekitaran fase 7. Dan pada saat itu strateginya mengambil langkah menjamin kepada ketua-ketua kelompok PKL, ya, itu untuk bisa mengatur anggotanya dan memasukkan pedagang seluruhnya, karena waktu yang tidak begitu lama, ya, dengan informasi akan diresmikan oleh Presiden. Nah, itu disepakati oleh seluruh ketua pedagang kaki lima yang ada di kawasan fase 7. Maka masuklah semua pedagang yang ada ke dalam fase 7. Nah, kami informasikan bahwasanya ketua-ketua yang kami percayakan, karena kami memang masih menghargai keberadaan pengurus PKL yang ada di sana dan ketua-ketuanya, itu ada 4 kelompok, Pak. Nah, sekarang yang bermasalah itu satu kelompok di bawah KB PKL. Jadi ada beberapa anggota KB PKL itu yang merasa dia belum dapat tempat, dan memang kenyataannya mereka belum dapat tempat. Padahal porsi untuk KB PKL itu jauh lebih besar kita berikan kepada ketuanya. Ya. Tindakan saya pertama, ya silahkan urus dengan ketuanya, karena ketuanya sudah menjamin untuk bisa. Tetapi melihat perkembangannya ini sepertinya susah, makanya di atas kewenangan kami, Dinas Perdagangan, kami akan ambil alih itu. Mulai kemarin itu sudah dilakukan pendataan kepada seluruh PKL yang ada di mall PKL di fase 7 itu. Nah, hasil pendataan yang saya tekankan ke anggota itu paling lama 3 hari harus sudah clear. Ya. Nah, nanti akan ketahuan itu, Pak. Ya.
pedagang yang punya 3 bahkan sampai 4 tempat. Ada hari ini seperti itu? Saya yakin itu ada. Baik. Saya yakin itu ada, dan itu kita akan tarik. Ya, kita akan tarik, kita akan berikan kepada mereka yang sesuai data kita memang berjualan. Ya, itu akan kita tarik dan kita akan berikan kepada pedagang-pedagang yang merasa dirinya belum dapat tempat. Nah, jadi riak-riak kecil itu sebenarnya tidak banyak pedagang ya. Saya sudah minta beberapa pedagang lain yang sebenarnya belum dapat tempat untuk bersabar. Mereka bisa bersabar, tetapi ada beberapa orang yang tidak sabar menunggu peresmian gedung itu ya. Dan itulah yang mungkin dia melontarkan kekecewaannya. Jadi sebenarnya kalau secara umum garis besarnya riak heboh geleboh yang besar itu indikatornya apa, dan itu saya tidak mengkategorikan itu bergaleboh. Gitu. Artinya dari 4 kelompok yang dibentuk itu hanya 1 yang bermasalah ya Pak ya. Itu ada berapa kios di satu kelompok itu Pak? Saya sudah berikan tempat kepada satu kelompok itu lebih kurang 400 tempat ya. 400 tempat. Yang kalau menurut data kami sebenarnya 400 itu bukan cukup lagi, berlebih malah ya. Sebenarnya berlebih. Ini malah ada PKL yang sudah terdata tidak dapatkan kios seperti itu. Iya. Ya. Jadi kita harapkan nanti dalam 3 hari ini anggota selesai mendata dan kita akan ambil kebijakan untuk menarik mereka yang tidak ada datanya, kemudian mereka yang 1 orang dapat 3 atau 4 tempat. Nah, itu akan kita berikan kepada mereka yang belum dapat tempat. Gini Pak.